Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tryout UTBK tahun 2021. Seperti apa soal yang kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi apa nih? Aldehid dan keton. Masuk pada materi senyawa turunan alkana ya. Kita harus cross check antara pernyataan dan alasan. Pernyataan dulu nih. Cara membedakan antara senyawa aldehid dan keton yaitu dengan cara mereaksikan senyawa tersebut dengan tolens. Bener. Bahwa untuk membedakan aldehid dan juga keton pakai pihak ketiga yaitu adalah reaksi tolens. Dimana ketika aldehid ditambah dengan tolens, dia akan menghasilkan endapan perak. Kemudian kalau keton ditambah dengan tolens, tidak bereaksi. Gitu. Jadi antara aldehid dan keton bisa dibedakan dengan cara mereaksikannya dengan tolens. Sehingga kalau berbentuk endapan perak, berarti dia aldehid. Kenapa sih harus kita bedakan antara aldehid dan keton? Karena rumusnya hampir sama. Rumus empirisnya hampir sama. Jadi kita perlu untuk reaksikan dengan tolens ketika kita harus bedakan antara aldehid dan ketonnya. Kemudian kita cross check di alasannya. Senyawa keton jika direaksikan dengan tolens akan menghasilkan endapan perak. Bukan ya, bahwa yang menghasilkan endapan perak adalah aldehid, bukan keton. Jadi yang benar adalah pernyataan benar, alasan salah. Kita cari di option A, B, C, D, E, pernyataan benar, alasan salah adalah C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, pernyataan benar dan alasan salah. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah, ini adalah soal pada materi apa nih? Polimer makromolekul. Ada senyawa karbohidrat, itu laktosa. Laktosa ini ketika dihidrolisis menghasilkan apa gitu ya? Yang dimaksud pada soal ini, apakah sukrosa, apa glukosa, apa fruktosa, apa galaktosa? Laktosa ini adalah disakarida ya. Adalah disakarida. Atau karbohidrat yang terdiri dari dua gugus monosakarida. Terbentuk disakarida. Dan hidrolisis adalah pemecahan oleh air. Oleh air H2O ya.
Jadi ketika laktosa ini ditambah dengan air, dia akan terpecah menjadi gugus-gugus monosakaridanya. Jadi kalau reaksi laktosa plus H2O akan menghasilkan apa nih? Glukosa dan juga galaktosa. Ada glukosa dan juga galaktosa. Kita cross check di pernyataan 1, 2, 3, dan 4, ternyata ada di 4 dan 2 atau 2 dan 4. Kemudian kalau kita samakan atau cek pada opsi A, B, C, D, E, yang lebih tepat adalah C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, pernyataan 2 dan 4 yang benar. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi senyawa turunan alkana, yaitu alkohol. Yang ditanyakan yang memiliki sifat optis aktif dari keempat senyawa ini. Optis aktif itu maksudnya apa sih? Maksudnya di mana di situ terdapat atom C yang punya 4 tangan terus mengikat 4 gugus yang berbeda, entah itu W, X, Y, Z. Jadi beda-beda antara keempat tangannya itu. Kalau kita cross check satu persatu, yang pertama 2 propanol, CH3, CH, CH3, di sini OH. Ini ya. Yang mana nih? Ternyata nggak ada. Ini sama, ini dan juga ini sama. Ada OH dan juga H, dan ini bukan merupakan karbon optis aktif. Jadi nomor 1 bukan ya. Nomor 2, 2 metil 2 butanol. CH3, CH2, C, CH3, OH, CH3. Ini ternyata sama, sama-sama metilnya. Dan ini bukan merupakan senyawa punya sifat optis aktif. Gitu. Yang ketiga sekarang, 3 pentanol. 3 pentanol. CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH3. Ternyata gugus ini dan juga gugus ini sama-sama etil. Jadi tidak sama. Jadi sama. Yang kita cari yang punya gugus yang diikat berbeda-beda. Ternyata masih ada yang sama. Jadi 3 pentanol bukan merupakan senyawa optis aktif. Yang terakhir sekarang, 2 butanol. Kita cek aja. CH3, CH2, C, CH ya. CH3 mengikat OH. Seperti ini, 2 butanol. Ternyata di sini mengikat metil, etil, OH dan juga mengikat hidrogen. Ternyata untuk senyawa 2 butanol di sini punya C kiral atau C yang bersifat optis aktif yang mengikat 4 gugus yang berbeda-beda. Senyawa 4 aja nih. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E yang paling tepat yang mana. Ternyata yang D. Hanya pernyataan 4 yang benar. Jadi jawaban dari soal ini adalah D.
Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi sifat koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan di mana kita harus cross check pernyataan 1, 2, 3 dan 4. Yang benar yang mana? Kita cek pernyataan 1, rumus molekul glukosa. Di sini adalah glukosa. Glukosa apa sih? Glukosa itu adalah rumusnya C6H12O6. Dan pernyataan 1 ternyata benar. Pernyataan 2, tekanan osmosis larutan glukosa 12,2 atm. Tekanan osmosis rumusnya apa sih? P sama dengan MRT. Molaritas kita cari yang gramnya adalah 9, massa per mr-nya 180 dikali 1000 dibagi volumenya adalah 100 dikali R tetapannya 0,082 dikali T. T-nya 25 derajat Celcius ya. Kalau kita jadikan ke Kelvin menjadi 298. Maka nilainya adalah 0,5 dikali 0,082 dikali 298. Nilai Pi-nya 12,2 atm. Ternyata sama juga, pernyataan 2 benar. Pernyataan ketiga, titik beku larutan glukosa lebih kecil daripada titik beku larutan air. Ya. Dimana kalau titik beku, penurunan titik beku atau delta TF itu dipengaruhi adanya penambahan zat terlarut. Jadi semakin adanya zat terlarut atau sesuatu yang dilarutkan, maka titik bekunya semakin turun atau delta TF penurunannya semakin besar dan mengakibatkan titik bekunya semakin turun. Kalau delta TF-nya besar, maka TF-nya semakin turun. Dan mengakibatkan TF dari suatu larutan lebih kecil atau lebih rendah daripada TF pada air atau pelarutnya. Gitu, lebih rendah. Mungkin kalau digambarkan gini ya. Jadi untuk pernyataan 3, pernyataan yang benar juga. Sedangkan yang terakhir, fraksi mol glukosa. Fraksi mol zat terlarut atau XT. Kita cari XT sama dengan NT per NT plus NP. NT adalah mol terlarut dan juga mol pelarut untuk NP. NT bisa kita masukkan 9 per 180 massa per mr ya. Dibagi dengan 9 per 180 ditambah dengan air mr-nya 18. Karena yang diketahui adalah volume air, kita asumsikan bahwa 1 ml itu sama dengan 1 gram. Jadi nilainya 100 ml itu sama dengan 100 gram. Kalau 100 ml berarti 100 gram gitu ya. Jadi 100 dibagi dengan 18. Nilainya adalah 0,0088 untuk fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol glukosanya. Kalau kita lihat di sini 0,18 ternyata salah. Yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Kalau kita cari di option A, B, C, D, E, yang paling tepat adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Jadi jawaban dari soal ini adalah A.
Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi kesetimbangan ya. Kesetimbangan manakah yang tekanan diperbesar, tekanan ya, bergeser ke arah produk. Dalam pergeseran kesetimbangan, jika tekanan atau P diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser pada arah koefisien kecil. Jadi kalau dalam suatu reaksi nih, kan ada yang namanya reaktan. Untuk ruas kiri, kemudian bereaksi menghasilkan produk. Untuk yang ruas kanan. Kalau yang kita inginkan bergeser ke arah produk, maka produknya ini harus punya koefisien kecil. Gitu. Lebih kecil daripada reaktan ya. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E. Sebelum ke opsi kita ke pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ya. Nomor 1, N2 koefisiennya 1. 3H2 koefisiennya 3. 2NH3 koefisiennya 2. Ternyata koefisien produknya lebih kecil, maka bergeser ke arah produk. 1 benar. Kemudian yang kedua, Ag2CrO4 koefisiennya 1. Ag plus koefisiennya 2. CrO4 2- koefisiennya 1. Ternyata lebih besar reaktan. Lebih kecil reaktan ya. Harusnya lebih kecil produk. Maka untuk yang nomor 2 salah. Yang nomor 3 nih. PCl3 koefisiennya 1, Cl2 koefisiennya 1, PCl5 sama-sama 1. Tapi antara produk dan juga reaktan, kalau kita jumlahkan 2:1. Ternyata produk memiliki koefisien yang kecil. Maka nomor 3 benar. Yang nomor 4 salah ya, ini 1, ini 2. Harusnya yang kecil adalah NO2-nya. 1 dan 3. Tinggal kita cari di opsi A, B, C, D, E. Mana yang benar nih. Ternyata ada di opsi yang B. Pernyataan 1 dan 3 benar. Jadi jawaban dari soal ini adalah B. Pernyataan 1 dan 3 benar. Oke, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal tryout UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar bersama Kak Fahmi. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.